Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, ada banyak orang yang merasa diri kecil ketika dia menyadari keterbatasan dirinya. Dan ada juga orang yang merasa dirinya minder ketika dia mengetahui keterbatasan dirinya. Padahal Tuhan dapat mengubah yang kecil menjadi besar. Ada banyak fakta yang berbicara tentang hal itu. Orang yang sebelumnya tidak dianggap, orang yang sebelumnya disepelekan, pada akhirnya menjadi pemimpin yang besar. Kali ini mari kita belajar dari kitab Mikha pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4a. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Allah yang pengasih dan penyayang, Engkaulah sumber hikmat. Saat ini kami mau belajar dari kitab suci-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca Mikha pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4a. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Mikha bukanlah nabi besar seperti Nabi Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Nabi Mikha disebut nabi kecil karena kitabnya hanya terdiri dari 7 pasal. Dan dia berasal dari sebuah kampung yang bernama Moreshet Gad. Itu dicatat dalam Mikha pasal 1 ayat 14. Letak dari kampung Moreshet Gad itu 40 km sebelah barat daya dari kota Yerusalem. Jadi betul-betul kampung yang terpencil. Dari sanalah Nabi Mikha menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Nah, Mikha ini berasal dari pedesaan. Berbeda dengan Nabi Yesaya. Kalau Nabi Yesaya memang dia berkarya di kota Yerusalem. Tapi Mikha berada di kampung Moreshet Gad. Dari kampung Moreshet Gad, dia menyuarakan kebenaran firman Tuhan sampai ke kota Yerusalem. Nah, Nabi Mikha ini dia menentang, bahkan mengutuk pemimpin-pemimpin Yehuda yang jahat. Nabi-nabi palsu, imam-imam yang fasik, pedagang yang tidak jujur, dan hakim yang suka menerima suap. Semuanya dikritik habis-habisan oleh Nabi Mikha. Nabi Mikha menentang dosa keserakahan, menentang ketidakadilan, menentang penyembahan berhala, dan penindasan terhadap petani. Itulah Nabi Mikha, walaupun dia berasal dari kampung yang kecil, tetapi dia punya keberanian yang maha hebat dalam hal mengkritik pemimpin-pemimpin umat yang berada di kota Yerusalem dan orang-orang yang berpengaruh yang berada di kota Yerusalem. Ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita, sebab tidak semua orang punya keberanian untuk mengkritik pejabat. Tidak semua orang berani menyuarakan kebenaran terhadap pejabat. Pada umumnya suka menjilat atau kompromi dengan apa yang dilakukan oleh para pejabat. Tentu dengan pertimbangan agar posisinya atau kehidupannya nyaman ke depan, tidak terusik dengan kebijakan ataupun keputusan politis dari pejabat. Tapi Nabi Mikha tidak seperti itu. Nabi Mikha berani menyuarakan kebenaran. Dia mengkritik pemimpin-pemimpin Yehuda. Dia mengkritik imam-imam yang berlaku fasik, nabi-nabi palsu. Dia mengkritik para pedagang yang tidak jujur, dan dia mengkritik para hakim yang suka menerima suap. Sebuah keberanian yang luar biasa, saudara sekalian, dan kita harus mengapresiasi keberanian dari Nabi Mikha ini.
Nah, Nabi Mika ini melaksanakan tugas pelayanannya itu pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dia berkarya dalam 3 zaman. Zaman Raja Yotam, zaman Raja Ahaz, dan zaman Raja Hizkia. Kebobrokan moral yang dikritik oleh Nabi Mika itu terjadi pada zaman Raja Ahaz yang kemudian mendorong Raja Hizkia melakukan pembaharuan di kota Yerusalem. Nah, dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah, ketika para pemimpin berlaku jahat, Nabi Mika bernubuat tentang Bethlehem Efrata. Disebutkannya di sini, Bethlehem Efrata terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Artinya, dari semua kaum yang ada di tanah Yehuda, kaum yang paling kecil adalah Bethlehem Efrata. Berbeda dengan Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang indah, kota yang besar, kota yang menarik, dan pusat pemerintahan kala itu. Tapi Bethlehem Efrata tidak dikenal. Tidak dikenal sama sekali. Sekalipun Yerusalem adalah kota yang besar, tetapi para pemimpinnya berlaku jahat. Dan karena mereka berlaku jahat, maka Allah meninggalkan mereka. Allah meninggalkan pemimpin-pemimpin yang jahat ini. Dan melalui Nabi Mika, Allah menyampaikan pesannya. Menubuatkan tentang kehadiran Sang Mesias. Itulah yang disuarakan oleh Nabi Mika dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Nabi Mika di sini menubuatkan tentang bangkitnya seorang raja yang akan memerintah di Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ada hal yang aneh di sini, saudara sekalian. Permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti raja ini sudah ada jauh sebelumnya. Bayangkan sejak purbakala. Nah, karena gambaran yang Nabi Mika sampaikan inilah, maka orang Israel meyakini ini adalah nubuat. Nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Kedatangan yang diurapi. Seorang raja yang akan memerintah dengan adil, memerintah dengan benar, memerintah dengan bijaksana. Di dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat digambarkan, raja itu menggembalakan umat. Dan raja itu menjadi damai sejahtera. Jadi ada 2 hal penting di sini. Dia menggembalakan umat, dan yang kedua, dia menjadi damai sejahtera. Nah, siapakah raja itu? Hal ini tidak kita pahami jika kita tidak membaca Matius pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ketika datang orang Majus ke kota Yerusalem menjumpai Raja Herodes, mereka bertanya tentang raja yang baru dilahirkan. Herodes kebingungan. Herodes pusing menjawab pertanyaan itu. Lalu dikumpulkanlah imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Herodes bertanya kepada mereka, menurut kamu, di manakah Mesias dilahirkan? Nah, para imam dan ahli-ahli Taurat langsung menunjuk pada Bethlehem, berpijak pada nubuatan Nabi Mika. Jadi, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika tentang Mesias, tentang raja yang adil, benar, dan bijaksana, itu digenapi di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah raja yang benar, dialah raja yang adil, dialah raja yang bijaksana. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting dari dalamnya. Yang pertama, Tuhan dapat mengubah yang kecil menjadi besar. Tuhan dapat mengubah yang tidak dianggap menjadi terkenal. Itulah fakta yang kita baca dalam kitab Mika ini. Sesuatu yang besar dapat terjadi di tangan Tuhan. Bethlehem Efrata itu negeri yang kecil. Bethlehem Efrata itu kaum yang terkecil. Tetapi di tangan Tuhan, dari Bethlehem Efrata, lahirlah seorang pemimpin yang besar. Dari Bethlehem Efrata, lahirlah Sang Mesias yang dinubuatkan itu.
Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Acap kali kita merasa diri kecil. Acap kali kita merasa diri tidak punya apa-apa. Acap kali kita menghukum diri kita sendiri dengan mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lupa bahwa Tuhan dapat mengubah yang kecil menjadi besar. Tuhan dapat mengubah yang tidak dapat berbuat apa-apa menjadi pribadi yang memiliki kualitas diri yang hebat karena dia bergaul dengan Tuhan. Sungguh dahsyat dan ajaibnya karya Allah kita. Kita bisa saja merasa diri kecil, rendah, tidak dikenal. Tetapi jika Tuhan berkenan, Dia dapat mengubah kita yang kecil, rendah, dan tidak dikenal ini menjadi besar dan dikenal. Karena itu, di dalam menjalani kehidupan ini, tidak usah mengejar popularitas. Tidak usah berupaya menjadi yang besar. Lakukan saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu dengan baik dan benar. Maka engkau akan berharga di mata Tuhan. Jika engkau berharga di mata Tuhan, Tuhan dapat mengubah kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Saudara, ada orang yang ingin terkenal dengan jalan menyogok. Ada uang pelicin. Ada juga yang ingin terkenal dengan cara menjatuhkan orang lain. Dan ada juga yang ingin terkenal dengan jalan melakukan ritual mistik. Saudara, jika itu dilakukan, itu semua tidak abadi. Kebesaran yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kebesaran yang sejati hanya ada jika kita berada di jalan yang benar. Yang kedua, ketika pemimpin tidak lagi amanah. Ketika pemimpin tidak lagi menjalani kehidupan sebagai pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mencabut otoritas kepemimpinannya dan mengalihkan kepemimpinan itu kepada yang lain. Itu yang terjadi di kerajaan Yehuda. Ketika para pemimpin berlaku jahat, maka Tuhan menghancurkan kerajaan itu dan menghancurkan pemimpin itu melalui bangsa Babel. Kerajaan Yehuda dihancurkan dan para pemimpinnya diangkut sebagai tawanan ke tanah Babel. Sebelum semuanya itu terjadi, Nabi Mika telah menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias. Dialah pemimpin ideal, pemimpin yang sejati, pemimpin yang adil, benar, dan bijaksana. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai pemimpin. Ketika kita dipercayakan tugas, tanggung jawab untuk memimpin, laksanakanlah tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Sebab ternyata di dalam sejarah kehidupan manusia, ada tangan perkasa Tuhan yang dapat mencabut otoritas kepemimpinan kita. Belajarlah dari kisah raja-raja di Israel. Ketika mereka mendekat kepada Tuhan, Tuhan menyertai mereka dalam kepemimpinan mereka. Tetapi ketika mereka mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, berlaku jahat, pada saat itu juga Tuhan mencabut otoritas kepemimpinan mereka. Tuhan menghancurkan kerajaan mereka. Tuhan menghancurkan pemimpin itu sendiri. Jadi keabadian dalam memimpin itu ada di tangan Tuhan. Jika engkau adalah seorang pemimpin, entah pemimpin di organisasi, entah pemimpin di jemaat, entah pemimpin politik, ingatlah hal itu. Bahwa keberlangsungan sebuah kepemimpinan itu ada di tangan Tuhan. Dengan kesadaran yang semacam ini, kita ketika menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang benar, menjadi pemimpin yang menghargai orang, yang suka membela hak orang, yang suka memperjuangkan keadilan, yang selalu bertindak benar dalam setiap keputusan. Itulah pemimpin yang sungguh-sungguh sadar bahwa kepemimpinan itu adalah titipan Tuhan baginya, dan dia menjalankan kepemimpinan itu dengan baik dan benar. Yang ketiga, Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mika itu digenapi oleh Yesus Kristus. Hal itu menjadi jelas di dalam Matius pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dialah Mesias,
Raja yang menggembalakan umat dan menjadi damai sejahtera. Sebagai orang yang berimankan Yesus Kristus, marilah kita menjadi gembala bagi sesama, menuntun sesama kita ke jalan yang benar. Marilah kita menjadi damai sejahtera bagi sesama kita. Hal ini sangat penting diingatkan melalui kesempatan ini, sebab menjelang hari Natal, kita harus berbenah diri ketika melihat ada orang yang tidak menjadi damai sejahtera bagi sesamanya. Kita memotivasi orang itu untuk menjadi damai sejahtera bagi sesamanya. Dan kita memotivasi diri kita sendiri agar menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Yang lazim kita lihat jelang Natal atau jelang Tahun Baru, ada orang yang menjadikan dirinya tidak membawa damai sejahtera. Dia bermabuk-mabukan, berteriak, berkelahi, membuat onar di sana-sini. Pendek kata, dia menjadi pribadi yang tidak membawa damai sejahtera. Saudara, tugas kitalah untuk mengingatkan siapapun agar bertumbuh sebagai pribadi yang membawa damai sejahtera. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena merekalah akan disebut sebagai anak-anak Allah." Matius 5 ayat 9. Jadi jelas bagi kita, yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai. Kalau orang tidak membawa damai, dia tidak dapat disebut anak-anak Allah. Saudara, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan satu hal. Kita sebagai manusia, kadangkala ingin menjadi besar dan ingin terkenal. Lalu kita lupa bahwa Tuhan punya kuasa untuk membesarkan dan mengecilkan, meninggikan dan merendahkan. Nah, jika kuasa itu ada pada Tuhan, jalanilah kehidupan dengan selalu mendekat kepada Tuhan, dengan selalu bersekutu dengan Tuhan. Di minggu Advent yang ketiga ini, mari kita berbenah diri, bertumbuh sebagai pribadi yang menggembalakan sesama, bertumbuh sebagai pribadi yang menjadi pembawa damai sejahtera bagi siapapun yang kita jumpai. Mengapa kita harus menjadi pribadi yang membawa damai sejahtera? Karena Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Sejak peristiwa pemberontakan manusia di Taman Eden. Sejak itu, hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Kristus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan itu. Dia mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita dapat menjumpai Allah. Berdoa langsung kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Kristus telah mendamaikan kita, maka kita semua terpanggil untuk membawa damai bagi sesama kita. Jadilah pembawa damai. Tuhan memberkati kita. Amin.